Oke, selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan semua. Jadi saya Ibu Ida Yuningrat akan menjelaskan terkait materi hari ini, yaitu terkait masalah penelitian dan juga tujuan serta manfaat penelitian. Jadi kami di ITKes Bali sendiri itu punya sistematika penulisan proposal dan skripsi untuk penyelesaian tugas akhir mahasiswa kami. Sekiranya mungkin di tempat Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya mirip dengan apa yang kami miliki ya. Jadi di bab 1 itu ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan. Kemudian tujuan dibagi dua, ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian. Kemudian di bab 2 itu ada tinjauan pustaka, bab 3 itu ada kerangka konsep, hipotesis, dan variabel penelitian. Kemudian di bab 4 itu ada metodologi penelitian, ya, di mana metodologi itu biasanya terdiri dari desain penelitian, kemudian tempat dan waktu penelitian, populasi sampel dan teknik sampling yang digunakan, kemudian pengumpulan data, analisa data, etika penelitian. Kemudian di bab 5 itu ada hasil penelitian, di bab 6 itu ada pembahasan, kemudian di bab terakhir atau bab 7 kami punya simpulan dan saran. Jadi kurang lebih itu format yang kami miliki untuk di ITKes Bali untuk proposal maupun skripsi. Nah, jadi kalau masalah penelitian yang kita akan bahas pada hari ini itu ada di bagian bab 1, di bagian pendahuluan. Kalau kita berbicara tentang masalah, jadi kalau kita berbicara tentang masalah penelitian, itu adalah kesenjangan antara fakta dan harapan. Jadi harus ada kesenjangan berdasarkan pada konsep masalah yang akan kita teliti nantinya. Nah, sebelum kita beralih ke masalah, yang pertama yang harus Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian perhatikan kalau misalnya kita mau membuat penelitian, yang pertama adalah kita harus punya topik penelitian dulu. Kemudian setelah topik, kita kembangkan ke masalah penelitiannya apa, kemudian rumusan masalahnya apa, kemudian baru ke tujuan serta manfaat. Kemudian terkait tentang topik atau research question. Jadi sebelum Bapak Ibu mengemukakan masalah yang diteliti, jadi yang pertama harus punya topik dan juga research question atau pertanyaan penelitian. Nah, kalau misalnya berbicara tentang topik penelitian, itu bisa kita peroleh dari satu observasi. Jadi observasi dari situasi real yang kita amati sehari-hari, yang kita rasakan, yang kita dengar. Kemudian dari perilaku, dari pengamatan perilaku yang berulang-ulang. Misalnya saja contoh kebiasaan olahraga, kebiasaan diet. Nah, kemudian dari teori. Kalau kami di keperawatan memang punya beberapa teori yang bisa diaplikasikan di penelitian. Jadi topik penelitian itu bisa berasal dari hal-hal tersebut. Kemudian kalau research question itu ada yang mengukur satu variabel, ada yang mengukur dua variabel atau dua konsep, ada yang mengukur juga atau menguji teori atau mengukur sebab akibat atau sering kita sebut dengan experimental study. Kemudian masalah penelitian itu adalah langkah awal yang harus difikirkan atau disusun berdasarkan fakta empiris di lapangan. Sebelum masalah penelitian harus diingat dulu kita punya topik dulu ya Bapak Ibu, kemudian baru kita ke masalah penelitian. Kemudian baik buruknya dari sebuah penelitian yang kita lakukan itu sangat ditentukan oleh masalah penelitiannya kita. Kemudian di masalah penelitian itu berisi informasi tentang materi keseluruhan dari penelitian, penjelasan singkat tentang masalah yang akan diteliti, kemudian bagaimana kaitannya dengan hasil penelitian sebelumnya, ataukah berkaitan dengan tren isu yang saat ini terjadi atau yang terupdate. Kemudian seperti yang saya disampaikan di awal, jadi masalah penelitian itu harus ada kesenjangan atau kita sering sebut gap antara harapan dan kenyataan, teori dan praktik, kemudian apa sih yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui. Kemudian selain itu juga harus terdapat significance atau kemanfaatan daripada hasil penelitian tersebut, baik itu bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian kenapa sih penting penelitian tersebut untuk dilakukan. Kemudian masalah penelitian harus ditulis secara sistematis dan terarah.
Identifikasi masalah penelitian itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pentingnya masalah. Kenapa sih masalah itu penting untuk kita teliti gitu. Jadi arti penting sebuah masalah itu seperti apa? Kemudian seberapa penting sih masalah tersebut untuk diteliti? Kemudian yang kedua, kita nilai dari skala masalah atau derajat masalah itu untuk diteliti atau tidak diteliti. Memangnya kenapa sih? Emang apa sih dampaknya jika masalah tersebut tidak diteliti? Kemudian kronologis masalah, proses terjadinya masalah atau relevansinya dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian harus ada solusi masalah, di mana di sini yang dimaksud dengan solusi adalah alternatif solusi atas masalah serta alternatif lain yang dilakukan dalam penelitian. Sumber masalah penelitian itu bisa berasal dari beberapa sumber. Yang pertama adalah dari clinical experience. Kalau kami di keperawatan, kami punya pengalaman sebagai perawat. Jadi kami bisa mengambil sumber masalah dari pengalaman kami sebagai perawat. Apa sih yang sering kami temui atau sering kita amati di tempat praktek? Kalau misalnya Bapak Ibu tidak di keperawatan atau Bapak Ibu yang di bidang lain, mungkin bisa disesuaikan apa sih isu-isu yang saat ini sering didengar, kemudian diamati, itu bisa menjadi masalah penelitian. Kemudian yang kedua itu berasal dari nursing literatur atau literatur lainnya, misalnya dari jurnal-jurnal yang Bapak Ibu baca, kemudian dari buku, kemudian dari rekomendasi dari hasil penelitian sebelumnya, itu bisa kita jadikan sumber masalah penelitian. Kemudian yang selanjutnya itu dari hasil diskusi. Hasil diskusi ini dimaksud adalah dengan hasil diskusi dengan para ahli atau dari hasil seminar atau pertemuan ilmiah. Yang menghadiri seminar, yang menghadiri pertemuan ilmiah, yang menjadi pembicara di situ kan adalah orang-orang yang expert atau yang orang-orang yang ahli di bidangnya. Sehingga beliau tersebut sangat menguasai apa yang dibicarakan atau konsep yang dibawakan, sehingga biasanya beliau akan menyarankan apa sih penelitian apa sih yang dibutuhkan lagi terkait dengan bidangnya beliau atau konsep yang dibawakan oleh beliau, sehingga dari sana kita juga bisa memiliki ide untuk masalah penelitian. Kemudian dari pernyataan pakar atau orang yang berkompeten di bidangnya, kemudian bisa juga berasal dari isu-isu sosial. Apa sih isu-isu sosial saat ini yang sekiranya bisa kita jadikan ide untuk masalah penelitian kita? Kemudian dalam memilih masalah penelitian itu ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama itu adalah masalah penelitian harus bersifat original, kemudian memiliki manfaat bagi ilmu pengetahuan, kemudian up to date, kemudian berdasarkan fakta yang dapat dijawab dan bisa diuji kebenarannya. Kemudian memiliki visibilitas atau masalah tersebut harus bisa dipecahkan, memiliki fakta dan data yang lengkap, kemudian mempunyai metode yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian sesuai dengan kualifikasi dan minat si peneliti sendiri. Kami di keperawatan itu punya syarat untuk merumuskan sebuah masalah penelitian dalam keperawatan. Mungkin bisa juga dikembangkan untuk bidang ilmu yang lain, ya. Jadi kami punya syarat yang namanya FINER. F-nya itu adalah visible. Jadi dalam memilih atau membuat sebuah penelitian, menemukan masalah penelitian, kita harus memikirkan kembali masalah penelitian yang kita angkat itu secara sumber daya cukup nggak sih dalam hal pendanaan, kemudian jumlah sampel, kemudian peneliti dan asisten peneliti yang expert, serta lingkup yang mampu dikelola. Kemudian syarat yang kedua itu adalah interesting. Jadi masalah yang kami angkat sebagai masalah penelitian itu harus menarik. Baik menarik bagi peneliti, kolaborator maupun komunitas peneliti itu sendiri. Kemudian harus ada novelty-nya atau keterbaruan. Apakah masalah penelitian ini bersifat baru atau kelanjutan dari penelitian sebelumnya? Atau sifatnya memastikan menyanggah daripada penelitian sebelumnya. Kemudian kami juga harus memperhatikan secara etikal gitu. Jadi masalah penelitian yang kami angkat ini sesuai dengan etika atau tidak, gitu, melanggar etika atau tidak. Kemudian relevan. Jadi penelitian atau masalah penelitian yang kami kemukakan itu harus ada relevansinya dengan penelitian ke depan,
ya. Jadi bisa memandu penelitian selanjutnya, bisa mempengaruhi practice guideline dan health policy serta apakah berguna untuk pengetahuan ilmiah. Kemudian studi pendahuluan. Jadi biasanya sebelum kita menuliskan masalah penelitian kita, itu juga bisa kita perkuat dengan studi pendahuluan dulu supaya kita tahu gambaran daripada masalah penelitian yang kita angkat. Jadi studi pendahuluan itu merupakan langkah awal yang digunakan sebelum melakukan penelitian. Keuntungannya kalau kita melakukan studi pendahuluan adalah yang pertama kita lebih jelas terkait besarnya masalah penelitian yang akan kita angkat. Kemudian kita bisa memperoleh informasi terkait tentang masalah penelitian yang kita angkat, kemudian kita bisa punya data, kemudian kita bisa menganalisis data, kemudian kita bisa menarik suatu kesimpulan dari masalah penelitian yang kita ambil. Kemudian peneliti dapat mengukur kemampuannya dalam menguasai permasalahan, kemudian masalah yang akan diteliti dapat secara pasti dan jelas diketahui oleh calon peneliti saat menentukan masalah tersebut. Kemudian ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk studi pendahuluan. Yang pertama adalah dengan kita membaca literatur. Ya, jadi literatur-literatur yang kita baca bisa memperkuat daripada masalah penelitian yang akan kita angkat. Kemudian yang kedua itu dengan konsultasi ahli boleh, kemudian tinjauan langsung ke tempat penelitian untuk kita tahu seberapa besar sih masalah yang akan kita teliti. Jadi gunanya kalau misalnya kita melakukan studi pendahuluan itu adalah kita lebih jelas tentang pokok permasalahan, kemudian bisa pengembangan penelitian lanjut, serta bisa memecahkan masalah yang belum terpecahkan. Cara merumuskan masalah penelitian itu diantaranya 1. Dilakukan setelah identifikasi masalah penelitian, kemudian merupakan rangkaian berpikir berdasarkan identifikasi masalah dari data maupun landasan teori terkait. Kemudian untuk merumuskan masalah penelitian sebenarnya tidak ada ketentuan baku. Gitu ya. Misalnya contoh di sini adalah saya mengambil contoh di bidang keperawatan. Misalnya rumusan penelitiannya adalah apakah ada pengaruh cara perawatan payudara terhadap kelancaran ASI pada ibu postpartum. Atau misalnya rumusan masalahnya adalah apakah ada hubungan antara motivasi dan prestasi kerja. Nah, itu adalah contoh-contoh rumusan masalah penelitian yang biasanya rumusan ini diletakkan setelah kita menjelaskan daripada masalah penelitian kita. Ini adalah, saya pernah membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa kalau kita menuliskan masalah penelitian, sebenarnya bisa kita tuliskan dengan singkat ya. Jadi yang pertama adalah kita menuliskan apa sih masalahnya atau apa sih isu yang akan kita bahas. Yang kedua adalah seberapa penting masalah tersebut untuk diangkat menjadi penelitian. Kemudian yang terakhir adalah apa rumusan masalahnya dari apa yang sudah dituliskan pada jabaran masalah penelitian. Oke, mungkin itu saja terkait masalah penelitian. Terima kasih.